Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum. Yang Nasrani, Shalom. Yang Hindu, Om Swastiastu. Yang Buddha, Namo Buddhaya. Dan untuk semuanya, salam kebajikan. Ini cuma cerita fiksi, kalau ada kesamaan nama dan tempat mohon maaf. Yuk, langsung aja. Hidup gue kayak FTV, tapi endingnya plot twist banget. Gue Anissa, 28 tahun, dan gue pikir hidup gue udah sempurna banget. 5 tahun menikah sama Reza, suami idaman sejuta umat. Dia perhatian, sabar, dan gak pernah macem-macem. Kalau kata temen-temen gue tuh hoki banget dapet suami kayak dia. Cowok family man yang kelihatannya gak mungkin selingkuh. Hubungan kita juga adem ayem, gak ada drama yang berarti. Kalau ada masalah, ya ngobrol baik-baik, terus kelar. Gue ngerasa kita tuh tipe pasangan yang saling ngerti satu sama lain, yang gak gampang goyah cuma gara-gara omongan orang. Pokoknya, kalau lo lihat dari luar, pasti bakal mikir hubungan gue tuh goal banget. Tapi lo tahu gak sih, kadang hidup tuh jahat. Kadang yang kelihatan bahagia dari luar, dalamnya busuk. Dan gue gak pernah nyangka bakal ngalamin ini semua. Di keluarga suami gue, ada satu orang yang dari dulu deket banget sama gue, Rina, adik kandungnya. Umurnya beda 2 tahun di bawah gue. Dan dia tuh tipikal cewek manja yang selalu pengen diperhatiin. Dari awal nikah, gue udah nganggep dia kayak adik sendiri. Kita sering hangout bareng, curhat-curhatan. Bahkan Rina sering nginep di rumah gue kalau dia lagi capek pulang ke kosannya. Gue sama sekali nggak pernah curiga atau mikir aneh-aneh. Gue selalu percaya sama mereka berdua. Reza dan Rina adalah 2 orang yang paling gue sayang setelah keluarga gue sendiri. Gue pikir, buat apa gue curiga? Wong mereka saudara kandung. Dan yang namanya keluarga, kan, nggak mungkin nyakitin gue. Atau setidaknya itu yang gue pikir. Gue inget banget, setiap malam gue selalu masakin makanan kesukaan Reza. Gue suka lihat dia makan dengan lahap, dan gue bangga banget bisa jadi istri yang baik buat dia. Kadang Rina juga gabung sama kita, makan bareng, bercanda-canda. Bahkan sesekali dia bercanda, bilang, "Ih, Kak Anissa enak banget sih jadi istri Mas Reza. Aku iri." Gue cuma ketawa dengar omongan itu. Gue pikir dia cuma bercanda. Tapi sekarang kalau diinget-inget lagi, mungkin itu bukan sekadar bercanda. Gue nggak sadar kapan tepatnya mulai ada yang berubah. Gue nggak sadar kapan mulai ada sesuatu yang aneh di antara mereka. Karena semuanya terjadi pelan-pelan, diam-diam, dan gue dibutakan sama rasa percaya gue sendiri. Rina makin sering ke rumah. Dulu dia cuma datang kalau lagi ada waktu luang, tapi belakangan ini dia sering banget mampir tanpa ngasih tahu dulu. Awalnya gue nggak kepikiran apa-apa, gue malah seneng karena rumah gue jadi rame. Gue juga ngerasa kayak ada temen ngobrol setiap hari, tapi lama-lama ada sesuatu yang bikin gue ngerasa aneh. Pernah suatu hari, gue pulang lebih awal dari biasanya. Harusnya Reza masih di kantor, dan rumah harusnya kosong. Tapi pas gue buka pintu, gue kaget banget lihat Rina lagi duduk di sofa, sendirian. Gue langsung nanya, "Loh, kok kamu di sini? Mas Reza mana?" Dan Rina jawab dengan santainya, "Oh, Mas Reza tadi pulang sebentar, terus keluar lagi. Aku tadi sekalian mampir, kan biasanya juga sering ke sini." Waktu itu gue nggak kepikiran apa-apa. Gue pikir, ya udah, mungkin Reza beneran cuma pulang sebentar. Tapi sekarang, kalau gue inget-inget lagi, kenapa Rina ada di situ sendirian? Kenapa dia nggak nunggu di kosannya aja? Kenapa gue nggak pernah kepikiran ada sesuatu yang janggal? Gue terlalu percaya. Gue terlalu naif. Dan itu adalah kesalahan terbesar gue. Karena tanpa gue sadari, sesuatu yang busuk udah mulai berkembang di rumah gue sendiri. Gue nggak tahu kalau suami yang gue banggakan dan adik ipar yang gue sayang, diam-diam
Mereka menghancurkan gue pelan-pelan. Tanda-tanda yang gue anggap sepele, tapi ternyata peringatan dari semesta. Gue masih ingat hari itu, hari di mana semuanya masih terasa biasa aja. Gue masih jadi istri yang polos, yang percaya kalau rumah tangga gue baik-baik aja. Gue masih jadi Anissa yang gak kepikiran sama sekali kalau dua orang yang paling gue percaya justru yang bakal nusuk gue dari belakang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, tanda-tanda itu udah ada dari lama. Gue aja yang bego, yang gak sadar kalau sebenarnya semesta udah coba kasih peringatan berkali-kali. Salah satunya, perubahan sikap Reza. Dulu, dia selalu cerita apapun ke gue. Hal kecil, hal besar, semuanya dia bagi. Bahkan kalau ada masalah di kantor, dia pasti curhat dulu ke gue sebelum ke siapapun. Gue ngerasa dihargai sebagai istri. Ngerasa jadi orang pertama yang dia tuju setiap kali ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tapi entah kenapa, beberapa bulan terakhir, dia jadi beda. Dulu, setiap pulang kerja, hal pertama yang dia lakuin adalah nyari gue. Dia bakal langsung manggil, "Sayang, aku pulang." Terus nyamperin gue buat peluk atau sekadar ngobrol bentar tentang harinya. Tapi sekarang, pulang kerja, dia lebih sering langsung masuk kamar. Kadang malah langsung ke kamar mandi sambil bawa HP. Awalnya gue nggak curiga, karena ya wajar kan, orang capek abis kerja pasti pengen istirahat. Tapi yang bikin gue mulai kepikiran, kenapa dia jadi sering banget bawa HP ke kamar mandi. Gue nggak pernah kepo soal HP dia, karena dari dulu gue percaya sama dia. Tapi suatu malam, gue nggak sengaja lihat sesuatu yang bikin gue mulai ngerasa ada yang nggak beres. Jadi gini, waktu itu Reza baru pulang kerja, terus langsung ke kamar mandi kayak biasa. Gue lagi di kamar, sibuk main HP sendiri, sampai tiba-tiba gue denger bunyi notifikasi dari HP dia yang ketinggalan di atas kasur. Bunyi notifikasinya 2 kali, terus hening. Gue nggak niat kepo, sumpah. Tapi karena HP-nya kebuka layarnya, gue refleks noleh. Dan di sana, gue lihat ada chat masuk. Dari Rina. "Mas, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku kangen." Gue langsung ngerasa jantung gue berhenti. Gue coba mikir positif. Gue coba yakinin diri kalau mungkin maksud chat itu bukan kayak yang gue pikirin. Mungkin Rina cuma bercanda. Mungkin mereka lagi ngebahas sesuatu yang gue nggak ngerti. Tapi tetap aja chat itu bikin hati gue nggak tenang. Gue pengen nanya ke Reza, tapi gue takut dibilang lebay. Gue takut kalau ini cuma salah paham dan gue malah bikin drama nggak perlu. Jadi gue pendam. Gue pura-pura nggak lihat. Tapi setelah itu, gue mulai lebih peka. Gue mulai nyadar ada banyak hal kecil yang aneh, yang sebelumnya gue anggap biasa aja. Kayak Reza yang makin sering pulang telat. Alasannya selalu sama, lembur di kantor. Dulu, kalau dia pulang telat, dia selalu ngasih tahu dulu. Tapi sekarang, gue harus nanya dulu baru dia jawab. Itu pun jawabannya singkat-singkat, kayak males ngejelasin. Terus, Rina, gue baru sadar kalau dia makin sering ada di rumah gue. Bahkan kalau gue lagi nggak ada. Pernah suatu hari, gue pulang lebih awal dari biasanya. Harusnya rumah kosong, karena Reza masih di kantor. Tapi pas gue buka pintu, gue kaget lihat Rina lagi di dapur, sendirian. Gue langsung nanya, "Loh, kok kamu di sini? Mas Reza mana?" Rina senyum santai. "Oh, Mas Reza tadi pulang sebentar, terus keluar lagi. Aku tadi sekalian mampir, kan biasanya juga sering ke sini." Dan bodohnya gue percaya. Tapi setelah itu, gue mulai perhatiin lebih detail. Gue mulai inget-inget kejadian-kejadian kecil yang sebelumnya nggak gue anggap penting. Kayak cara mereka bercanda. Dulu kalau bercanda ya biasa aja, kayak kakak adik pada umumnya. Tapi belakangan ini ada sesuatu yang beda. Tatapan mereka, cara mereka saling senyum, cara mereka ngobrol. Gue nggak bisa jelasin kenapa, tapi rasanya ada sesuatu yang aneh. Gue nggak mau suudzon, tapi hati gue mulai gelisah. Gue mulai kepikiran hal-hal yang nggak seharusnya gue pikirin. Apa mungkin gue cuma terlalu curiga?
Apa mungkin ini cuman overthinking gue aja? Atau apa mungkin hati gue sebenarnya udah tahu jawabannya, tapi gue masih belum siap buat nerima kenyataan? Kecurigaan yang mulai nyata, tapi gue masih berusaha ngelawan rasa sakitnya. Setelah hari itu, gue nggak bisa bohong kalau hati gue udah nggak tenang. Gue masih berusaha yakinin diri kalau ini semua cuma pikiran buruk gue aja. Gue masih percaya kalau suami gue nggak mungkin sebrengsek itu, dan adik ipar gue nggak mungkin sejahat itu. Tapi semakin gue coba menenangkan hati, semakin banyak hal aneh yang bikin gue makin curiga. Reza yang makin jaga jarak. Kalau dulu tiap malam kita selalu ngobrol sebelum tidur, sekarang dia lebih sering sibuk sama HP-nya. Bukan cuman itu, dia jadi lebih protektif sama HP-nya. Dulu dia santai aja ninggalin HP di mana-mana, bahkan kadang lupa naro. Tapi sekarang, HP-nya selalu dia bawa kemana-mana. Bahkan pas mandi pun, dia nggak pernah lepas dari HP. Dan yang paling bikin gue tambah curiga, dia mulai pasang password baru di HP-nya. Gue masih inget waktu pertama kali gue sadar soal ini. Malam itu, HP-nya ketinggalan di meja makan. Gue iseng aja mau ngecek jam di HP-nya, karena HP gue lagi di kamar. Tapi pas gue geser layar buat buka, ternyata dia udah ganti password. Gue diem. Dulu kita nggak pernah ada rahasia soal HP. Bahkan dia sendiri yang bilang kalau dia nggak suka pasangan yang harus sembunyi-sembunyi dari satu sama lain. Jadi kenapa sekarang dia mulai berubah? Gue nggak langsung nanya malam itu. Gue cuman ngeliatin dia dengan tatapan yang gue yakin dia pasti bisa ngerasain ada yang beda. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma balik senyum, terus nanya, "Kenapa sayang? Ada yang salah?" Gue pengen bilang, "Iya, ada yang salah." Tapi yang keluar dari mulut gue cuma, "Enggak, aku cuma capek aja." Gue penakut. Gue takut kalau gue nanya, dia bakal marah. Gue takut kalau gue kepo, dia bakal makin jaga jarak. Jadi gue tahan semuanya sendirian. Rina yang makin nyaman di rumah gue. Kalau dulu Rina cuma datang sesekali, sekarang hampir tiap hari dia nongol. Selalu ada aja alasan buat dia mampir. Kadang katanya dia kangen sama gue. Kadang dia bilang butuh tempat buat ngerjain tugas. Kadang dia cuma bilang, lagi suntuk di kosan. Gue yang dulu bakal seneng karena rumah jadi rame, sekarang malah mulai risih. Gue mulai ngerasa kalau kehadiran dia bukan sekadar main ke rumah kakaknya. Ada satu kejadian yang bikin gue hampir nggak bisa nahan emosi. Hari itu, gue pulang lebih awal dari kantor. Gue nggak bilang ke siapa-siapa karena gue juga baru dikasih tahu kalau meeting sore gue dibatalin. Gue excited banget pulang lebih cepat. Karena itu berarti gue bisa masakin sesuatu buat Reza, kayak dulu-dulu sebelum dia mulai berubah. Tapi pas gue masuk rumah, gue nemuin sesuatu yang bikin dada gue sesek. Di meja makan, ada 2 gelas kopi. Satu masih penuh, satu udah hampir kosong. Ada piring bekas kue, dan ada HP Reza yang ditaruh di meja. Gue diem di depan pintu. Itu artinya Reza ada di rumah. Dan kalau ada 2 gelas kopi, itu artinya dia nggak sendirian. Gue melangkah masuk lebih jauh, dan suara yang selama ini gue anggap biasa aja, tiba-tiba terdengar berbeda. "Mas, kalau aku jadi cewek lain, kamu bakal pilih aku nggak?" Itu suara Rina. Gue langsung berhenti melangkah. Jantung gue berdetak kencang. Gue nggak dengar jelas jawaban Reza, karena tiba-tiba suasana rumah jadi hening. Gue nggak tahu mereka sadar gue datang atau gimana, tapi tiba-tiba perasaan gue nggak enak banget. Gue coba bersikap biasa aja. Gue jalan ke dapur, pura-pura nggak dengar apapun. Gue lihat Rina lagi duduk di meja makan, senyum kayak biasa. Reza juga bersikap normal, kayak nggak ada yang terjadi. Tapi hati gue udah beda. Saat itu, gue sadar ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih dari sekadar kecurigaan, dan gue nggak bisa pura-pura nggak tahu lagi. Semua mulai terbongkar, tapi gue masih berharap gue salah.
Setelah hari itu, setelah gue denger sendiri suara Rina yang nanya ke Reza, "Mas, kalau aku jadi cewek lain, kamu bakal pilih aku nggak?" Hati gue nggak pernah tenang lagi. Gue berusaha tetap berpikir positif, berusaha percaya kalau mungkin itu cuma bercandaan, tapi perasaan gue nggak bisa dibohongin. Ada sesuatu yang salah. Gue yakin itu. Sejak hari itu, setiap kali gue lihat Rina dan Reza bareng, hati gue berdebar nggak karuan. Gue mulai perhatiin gerak-gerik mereka. Gue mulai lebih sensitif sama tatapan mereka, cara mereka ngobrol, bahkan cara mereka bercanda. Dulu gue nganggep mereka kayak kakak adik yang akrab, tapi sekarang gue nggak bisa lihat itu sama lagi. Gue mulai sadar kalau mereka terlalu dekat. Dekat dengan cara yang nggak wajar. Gue mulai kepo, mulai cari tahu lebih dalam. Satu perubahan kecil yang jadi petunjuk besar. Ada satu kebiasaan Reza yang baru gue sadari setelah gue mulai curiga. Dulu, dia selalu suka sama parfum yang gue pilih buat dia. Setiap kali gue beliin parfum baru, dia bakal pakai tanpa banyak protes. Tapi belakangan ini, dia jadi lebih milih-milih. Dia tiba-tiba suka wangi yang beda dari biasanya. Dan lo tahu wangi apa yang dia pilih? Wangi yang sama persis kayak parfum Rina. Pas pertama kali gue sadar, gue masih coba santai. Gue nanya ke dia, "Kok kamu tiba-tiba suka parfum yang ini? Padahal dulu kamu nggak pernah pakai wangi-wangi manis gini." Reza ketawa kecil, terus jawab, "Iya ya, aku juga nggak tahu kenapa, tiba-tiba suka aja." Gue diem. Gue perhatiin wajahnya, tapi dia kelihatan santai banget. Gue nggak bisa buktiin apa-apa, tapi firasat gue makin kuat. Dan setelah itu, kejadian-kejadian kecil lain mulai bermunculan. Kenapa selalu Rina? Dulu kalau Reza ngobrol sama gue soal kerjaan atau kesehariannya, dia bakal nyebut nama banyak orang, teman kantor, bos, klien. Tapi belakangan ini, setiap kali dia cerita, nama Rina selalu ada. Aku tadi bantuin Rina cari laptop baru. Rina tadi bilang dia mau coba diet keto. Tadi Rina nyuruh aku cobain kopi baru yang lagi viral. Kenapa selalu Rina? Gue mulai ngerasa kayak orang ketiga dalam hubungan mereka. Seharusnya gue yang ada di posisi itu. Seharusnya gue yang diajak ngobrol soal hal-hal kecil, yang dia tanya pendapatnya. Tapi kenapa sekarang Rina yang selalu ada di setiap percakapan? Gue masih nahan diri. Gue masih mikir, mungkin gue yang terlalu overthinking. Tapi hati gue nggak bisa bohong kalau gue mulai sakit sendiri dengar nama Rina terus-menerus keluar dari mulut suami gue. Momen yang bikin gue nyaris nggak bisa tahan lagi. Puncaknya terjadi di suatu malam. Gue pulang kerja lebih telat dari biasanya karena ada meeting mendadak. Gue nggak bilang ke siapa-siapa karena gue pikir Reza pasti masih di rumah. Tapi pas gue sampai, rumah gelap. Gue masuk pelan-pelan, agak heran kenapa Reza belum pulang. Tapi pas gue nyalain lampu, gue lihat sesuatu yang bikin gue langsung lemes. Di sofa ada jaket Reza, jaket yang selalu dia pakai kalau pergi keluar. Dan di sebelahnya ada tas kecil yang gue kenal banget, tas Rina. Dada gue langsung berdebar kencang. Gue ngelirik jam. Udah hampir jam 10 malam. Rina ngapain di rumah gue jam segini? Gue coba nelpon Reza, tapi nggak diangkat. Gue coba nelpon Rina, juga nggak diangkat. Saat itu, ada banyak kemungkinan yang muncul di kepala gue, tapi gue nggak mau mikir yang jelek dulu. Gue duduk di sofa, nunggu mereka pulang. Setengah jam, 1 jam, 1,5 jam. Akhirnya, sekitar jam 11 lebih, gue dengar suara motor di depan rumah. Gue buru-buru berdiri, napas gue udah nggak beraturan. Pintu kebuka, dan Reza masuk, sendirian. Gue langsung tanya, "Kamu dari mana?" Dia kaget lihat gue, tapi ekspresinya langsung berubah santai. "Loh, sayang udah pulang? Aku tadi habis keluar sebentar." Gue melirik ke belakang dia, nyari Rina, tapi nggak ada siapa-siapa.
Keluar sama siapa? Gue neken suaraku biar tetap terdengar normal. Reza ngelepas jaketnya sambil jawab, "Sendirian aja, cari angin." Gue diem. Gue lihat tas Rina masih ada di sofa, tapi Reza nggak kelihatan kayak orang yang nyadar. Saat itu gue sadar, dia lagi bohong. Dan itu pertama kalinya gue ngerasa rumah gue udah bukan rumah lagi. Suami gue udah bukan suami yang sama lagi. Ada sesuatu yang besar yang lagi dia sembunyiin dari gue. Dan gue harus tahu apa itu. Akhirnya gue mutusin buat nyelidikin sendiri. Dan hasilnya bikin gue nggak bisa napas. Setelah kejadian malam itu, gue nggak bisa diem aja. Rasa curiga gue udah nggak bisa dikontrol lagi. Gue bukan tipe istri yang posesif, tapi kali ini gue tahu ada yang bener-bener nggak beres di rumah gue sendiri. Dan lo tahu apa yang paling nyakitin? Bukan cuma karena gue curiga sama suami gue sendiri. Bukan cuma karena gue mulai ngerasa kalau Rina bukan adik ipar yang polos kayak yang gue kira selama ini. Yang paling nyakitin adalah gue masih berharap gue salah. Gue masih berharap semua ini cuma pikiran buruk gue aja. Gue masih berharap Reza tetap suami yang gue kenal 5 tahun terakhir. Gue masih berharap Rina tetap jadi adik ipar yang gue sayang. Tapi semakin gue nyelidikin, semakin gue sadar, gue mungkin gak salah. Gue mulai pantau gerak-gerik mereka. Gue mulai perhatiin pola mereka. Reza dan Rina makin sering berinteraksi, tapi mereka selalu berusaha gak kelihatan terlalu mencolok. Kalau dulu mereka bercanda terang-terangan di depan gue, sekarang mereka lebih sering curi-curi momen. Misalnya, gue mulai sadar kalau Rina makin sering datang ke rumah pas gue lagi nggak ada. Kalau dulu dia selalu nunggu gue pulang kerja dulu, sekarang dia bisa tiba-tiba udah ada di rumah pas gue pulang. Gue juga perhatiin kalau setiap kali ada Rina, Reza lebih jarang megang HP. Padahal sebelumnya dia selalu sibuk sama HP-nya. Itu berarti apa? Itu berarti kalau mereka lagi bareng, mereka nggak perlu chat. Karena mereka udah ngobrol langsung. Dan yang paling bikin hati gue sakit, gue perhatiin tatapan mereka. Gue mulai sadar kalau tatapan mereka ke satu sama lain bukan tatapan kakak adik. Ada sesuatu di mata mereka yang gak bisa gue jelasin. Tapi gue tahu itu bukan sesuatu yang normal. Gue mutusin buat cek HP Reza. Gue tahu ini langkah terakhir. Gue tahu kalau gue sampai harus ngecek HP suami gue, berarti kepercayaan gue udah bener-bener hancur. Tapi gue harus tahu kebenarannya. Gue harus cari bukti. Masalahnya, Reza selalu bawa HP-nya kemana-mana. Tapi malam itu, keberuntungan ada di pihak gue. Dia ketiduran di sofa sambil masih pegang HP. Dan pas gue cek, HP-nya nggak dikunci. Jantung gue hampir copot pas gue lihat layarnya. Gue buru-buru buka chat. Dan yang pertama gue cari adalah chat sama Rina. Tapi anehnya, nggak ada. Gue cek satu-satu. Nggak ada chat Rina di WhatsApp. Nggak ada di Instagram. Nggak ada di mana-mana. Bahkan di riwayat panggilan pun nggak ada. Tapi lo tahu apa yang bikin gue makin yakin kalau ada yang disembunyiin? Kenapa bisa nggak ada sama sekali? Bahkan kalau mereka cuma ngobrol biasa, harusnya ada jejak. Tapi ini nihil. Seolah-olah Reza sengaja hapus semuanya. Dan itu lebih mencurigakan daripada kalau gue nemuin chat aneh. Tapi gue nggak berhenti di situ. Gue kepikiran sesuatu. Gue buka bagian arsip chat. Dan di situ, gue nemuin sesuatu yang bikin gue nggak bisa napas. Ada satu chat yang dia arsipkan. Satu-satunya chat yang dia sembunyiin. Dari Rina. Dengan tangan gemeter, gue buka chat itu. Dan di situ, gue lihat semua bukti yang gue butuhin. Gue lihat Rina sering chat Reza tengah malam. Pakai kata-kata yang terlalu akrab buat ukuran kakak adik ipar. Gue lihat mereka sering janjian ketemu. Dan Reza selalu punya alasan buat nutupin itu dari gue. Tapi yang paling bikin gue hancur, gue lihat satu chat dari beberapa hari yang lalu. "Mas, aku nggak kuat kalau harus kayak gini terus.
Aku pengen kita terbuka aja, tapi aku takut Kak Anissa bakal benci aku. Dan Reza bales dengan sesuatu yang bikin air mata gue jatuh tanpa bisa gue tahan. Sabar ya Desember, aku juga nggak mau nyakitin Anissa. Aku cuman butuh waktu buat cari cara yang nggak bikin semuanya berantakan. Saat itu, semua kepingan teka-teki yang selama ini bikin gue sakit kepala akhirnya tersambung. Mereka beneran selingkuh. Dan lebih parahnya lagi, mereka sadar kalau mereka salah, tapi mereka tetap milih buat ngejalanin itu. Gue nggak tahu berapa lama gue diem di situ. HP Reza masih ada di tangan gue, tapi gue udah nggak peduli. Gue nggak peduli kalau dia bakal bangun dan ngelihat gue baca chatnya. Gue nggak peduli kalau besok Rina bakal datang lagi ke rumah, seakan-akan nggak ada apa-apa. Yang gue peduliin cuma satu hal. Rumah tangga yang selama ini gue bangun dengan penuh cinta, ternyata cuman ilusi. Gue harus gimana? Antara hancur, marah, dan gak percaya. Ini nyata. Setelah baca chat itu, gue gak bisa napas. Rasanya kayak jantung gue dihantam palu godam. Mereka selingkuh. Suami gue, orang yang gue percaya sepenuh hati, orang yang gue pikir bakal setia sama gue seumur hidup, ternyata main belakang sama adik ipar gue sendiri. Gue masih duduk di sofa, HP Reza masih di tangan gue. Gue ngerasa lumpuh, kepala gue muter-muter, kayak ada suara di otak gue yang terus bilang, ini mimpi, ini nggak bener, ini nggak mungkin terjadi. Tapi ini nyata, gue lihat sendiri buktinya. Mereka udah lama main belakang, dan mereka sadar banget kalau ini salah. Tapi mereka tetap milih buat ngelanjutin. Mereka lebih milih hubungan terlarang mereka daripada ngejaga hati gue. Air mata gue udah turun tanpa bisa gue tahan. Tapi di satu sisi, ada bara api yang mulai kebakar di dalam dada gue. Gue marah, bukan cuma marah karena mereka selingkuh, tapi marah karena mereka mainin gue di rumah gue sendiri. Gue pengen teriak, pengen bangunin Reza, pengen langsung lempar HP-nya ke muka dia dan minta penjelasan. Tapi gue juga takut. Gue takut kalau gue langsung konfrontasi sekarang, gue bakal ngeledak dan ngelakuin sesuatu yang bakal gue sesali. Jadi gue diem dulu. Gue butuh waktu buat nyusun strategi. Gue butuh bukti yang lebih kuat. Chat yang gue baca udah cukup buat bukti. Tapi sebagai istri yang udah berkorban banyak buat pernikahan ini, gue nggak mau gegabah. Gue nggak mau mereka ngeles atau pura-pura bego kalau gue tiba-tiba ngebongkar semuanya. Jadi gue mutusin buat nyari bukti lebih banyak. Gue buru-buru screenshot chat-chat mereka, terus gue kirim ke HP gue sendiri. Gue juga ngecek galeri Reza. Siapa tahu ada foto atau video yang mencurigakan, tapi dia pinter. Galerinya bersih. Tapi pas gue cek aplikasi file manager, gue nemuin sesuatu yang bikin darah gue makin mendidih. Ada satu folder tersembunyi, namanya dokumen kerja. Pas gue buka foto-foto mereka, ada foto mereka lagi makan bareng, foto mereka di mobil, foto mereka yang jelas-jelas bukan foto kakak ipar dan adik ipar. Dan ada satu video, jari gue gemeter pas gue pencet play. Di video itu, gue lihat Rina, cewek yang selama ini gue anggap adik sendiri, lagi duduk di kursi penumpang mobil Reza. Mereka lagi ngobrol, dan suara mereka kedengeran jelas. Mas, kapan kita bisa berhenti sembunyi-sembunyi kayak gini? Sabar ya dek, aku belum siap kehilangan Anissa. Tapi aku nggak mau jadi yang kedua terus mas. Aku juga nggak mau nyakitin kamu, tapi aku juga nggak mau nyakitin dia. Tangan gue langsung mengepal. Jadi gue siapa di sini? Cuma penghalang di antara mereka. Cuma tembok yang harus dihancurin dulu biar mereka bisa bersatu. Saat itu, gue tahu satu hal. Gue nggak bisa diam aja. Gue harus buat mereka ngerasain apa yang gue rasain. Gue matiin video itu. Napas gue udah nggak beraturan.
Hati gue panas, tapi gue juga nggak bisa gegabah. Gue harus main cantik, jadi gue mulai nyusun rencana. Besok gue bakal pura-pura nggak tahu apa-apa. Gue bakal masih senyum, masih bersikap baik, masih jadi istri yang perhatian. Tapi di belakang, gue bakal ngumpulin bukti lebih banyak. Gue bakal pastiin mereka nggak bisa ngeles. Gue bakal pastiin mereka ngerasain rasa sakit yang lebih parah dari yang gue rasain sekarang. Dan gue bakal pastiin gue keluar dari pernikahan ini dengan kepala tegak, sementara mereka tenggelam dalam rasa malu dan kehancuran. Gue pura-pura nggak tahu, tapi diam-diam gue persiapin pembalasan malam itu. Gue nggak tidur sama sekali. Gue duduk di tepi ranjang, mandangin wajah Reza yang tidur dengan nyenyaknya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Gue pengen banget bangunin dia sekarang juga, nyodorin HP ke mukanya, dan ngeliat ekspresinya saat dia tahu, gue udah tahu segalanya. Tapi gue tahan. Gue tarik napas panjang, mengingat satu hal penting. Kalau gue mau mereka ngerasain sakit yang sama, gue nggak boleh gegabah. Gue harus main cantik. Gue harus bikin mereka percaya kalau mereka masih aman. Jadi paginya, gue pura-pura seperti biasa. Gue bangun pagi, masak sarapan buat Reza. Dan pas dia bangun, gue sambut dia dengan senyum. Senyum yang gue paksain, mati-matian. "Pagi, sayang. Mau kopi?" Tanya gue dengan nada selembut mungkin. Reza kelihatan agak kaget. Gue nggak tahu kenapa, tapi mungkin dia ngerasa ada sesuatu yang aneh. Mungkin tatapan gue kelihatan beda, tapi dia tetap tersenyum balik dan duduk di meja makan. Wah, hari ini masakannya enak banget nih. Gue senyum, tapi dalam hati gue muak. Berani-beraninya lo muji gue kayak nggak ada apa-apa, padahal lo di belakang gue lagi main api sama adik ipar gue sendiri. Gue duduk di seberangnya, ngelihat dia makan dengan santai, sementara gue ngerasa setiap suapan yang dia masukin ke mulutnya kayak duri yang menusuk dada gue. Tapi ini baru permulaan. Gue harus deket lagi sama Rina, biar dia nggak curiga. Setelah sarapan, gue langsung chat Rina. "Dek, siang ini ada waktu nggak? Aku kangen nih, kita udah lama nggak jalan bareng." Gue tahu dia pasti bakal kaget. Gue tahu dia pasti panik. Tapi justru itu yang gue pengen. Gue pengen dia ngerasa terjebak. Gue pengen dia mikir, kenapa Kak Anissa tiba-tiba ngajak aku jalan? Beberapa menit kemudian, dia bales, "Iya kak, bisa kok. Mau kemana?" Gue senyum tipis. "Bagus, lu masih bisa acting juga ya Rin? Nggak jauh-jauh kok, kita ke kafe aja. Aku pengen ngobrol-ngobrol. Udah lama kita nggak curhat berdua." Dia bales dengan cepat. "Siap kak, aku jemput kakak aja ya." Bagus, gue pengen lihat wajahnya lebih dekat. Gue pengen lihat matanya langsung. Gue pengen lihat gimana dia berani-beraninya duduk di depan gue setelah nusuk gue dari belakang. Pertemuan yang bikin gue hampir gak bisa tahan siang itu. Rina datang ke rumah buat jemput gue. Dia turun dari motornya dengan senyum lebar. Seolah dia masih adik ipar gue yang polos dan gak punya dosa apa-apa. "Kak Anissa, aduh aku kangen banget. Kita udah lama banget gak ngobrol." Gue senyum, senyum yang gue tahan mati-matian. "Iya dek, aku juga kangen banget. Makanya kita harus ngobrol panjang hari ini." Dia ketawa kecil, terus ngajak gue naik ke motornya. Gue duduk di belakangnya, dan saat itu gue bener-bener ngerasa jijik. Gue nahan diri buat gak langsung jambak rambutnya di tempat. Gue nahan diri buat gak langsung bisikin ke dia, "Gue tahu semua yang lo lakuin sama suami gue. Tapi gue harus sabar, gue harus main cantik." Obrolan yang penuh kepalsuan di kafe, kita duduk di sudut ruangan. Gue pesen minuman, dia juga. Gue pura-pura santai, tapi tangan gue dingin. "Kak Anissa kelihatan capek deh, ada masalah ya?" Tanya dia tiba-tiba. Gue pengen ketawa. Gue pengen ngebanting gelas gue ke meja. "Masalah? Masalah? Ya jelas gue ada masalah karena lo tidur sama suami gue. Dasar perempuan murahan."
Tapi gue tahan. Gue ambil napas, terus pura-pura senyum. Iya dek, belakangan ini aku lagi banyak pikiran. Dia kelihatan concern, aktingnya luar biasa. Kenapa kak? Kakak bisa cerita ke aku kan? Gue pura-pura mikir, terus berkata pelan. Aku belakangan ini sering ngerasa kayak ada yang berubah di rumah tangga aku. Aku nggak tahu ini cuma perasaan aku atau gimana. Tapi aku ngerasa kayak suami aku mulai beda. Kayak dia mulai ada yang lain. Gue perhatiin ekspresinya. Gue lihat gimana wajahnya yang tadinya santai tiba-tiba berubah tegang. Hah? Kakak bercanda kan? Bagus, lo mulai panik. Nggak tahu sih dek, tapi aku takut. Aku takut kalau ternyata dugaan aku benar. Aku takut kalau ternyata orang yang aku percaya malah ngehianatin aku. Gue lihat dia nelen ludah. Tangan kecilnya menggenggam gelas minumannya, kayak berusaha nenangin diri. Mungkin Kak Anissa cuman overthinking aja. Mungkin Kak Reza nggak kayak gitu. Gue pura-pura senyum. Oh iya, lo yakin? Mungkin Desember, tapi aku lagi coba cari bukti. Aku nggak mau asal nuduh. Saat itu, ekspresinya berubah pucat. Gue tahu dia lagi panik. Gue tahu dia pasti mikir, jangan-jangan Kak Anissa udah tahu sesuatu. Dan itu yang gue mau. Gue mau mereka ketakutan dulu, sebelum gue jatuhin mereka keras-keras. Obrolan kita terus berlanjut, tapi gue tahu Rina udah nggak nyaman. Dia mulai gelisah, mulai sering ngelirik HP-nya. Gue yakin dia pasti pengen ngasih tahu Reza soal ini. Gue yakin mereka pasti bakal buru-buru bikin alibi. Tapi gue nggak peduli, karena bentar lagi gue bakal bikin mereka jatuh di hadapan gue. Dan kali ini gue bakal pastiin mereka nggak bisa bangkit lagi. Waktunya menghadapi kenyataan dan membuat pilihan terberat dalam hidup hari. Itu akhirnya datang juga. Gue udah lama nunggu-nunggu saat ini. Saat dimana gue bisa dapetin jawaban dari semuanya. Gue udah siap. Meskipun hati gue sakit banget. Gue udah siap untuk konfrontasi dengan Reza dan Rina. Gue gak mau lagi hidup dalam kebohongan. Gue gak mau jadi korban yang terus-terusan ditipu, dihancurkan perlahan. Setelah beberapa hari pura-pura santai, gue mutusin buat ngajak Reza bicara. Gue gak mau jadi orang yang cemas terus, yang takut bakal kehilangan semuanya. Gue udah memutuskan. Gue bakal berbicara dan ngebuka semuanya. Malam itu, gue undang Reza duduk di ruang tamu. Sayang, kita harus ngobrol. Reza kelihatan agak kaget. Dia lagi nonton TV, terus gue matiin remote-nya. Tiba-tiba suasana jadi sunyi. Ada apa, Anissa? Tanya dia dengan suara pelan, seolah-olah dia udah merasa ada yang gak beres. Gue lihat dia, dan dalam hati gue masih berusaha nahan amarah yang udah kayak api yang siap meledak. Kenapa lo harus ngelakuin ini sama gue? Reza, aku tahu semuanya. Gue lihat mata Reza mulai berubah. Ada rasa takut di sana. Ada rasa bingung yang benar-benar nyata. Tapi itu nggak cukup buat gue. Aku tahu lo selingkuh sama Rina, adik iparku sendiri. Gue bisa lihat wajahnya berubah pucat. Dia nyoba nyari alasan, tapi gue udah nggak mau denger lagi. Gue udah cukup denger semua kebohongan itu. Anissa, aku... Gak ada lagi kata-kata yang bisa gue denger, Reza. Lo selingkuh sama adik ipar gue. Lo udah ngehianatin gue selama ini, dan lo pikir gue gak akan pernah tahu? Dia diam. Gue gak peduli lagi apa yang dia mau bilang. Gue udah siap dengan keputusan gue. Aku gak mau hidup sama orang yang gak bisa jaga kepercayaan gue. Aku gak mau jadi istri yang cuma dijadiin cadangan, karena lo lebih milih untuk ngejalanin hubungan ini sama dia. Reza mulai nangis, tapi itu gak bikin gue luluh. Dia nyesel? Mungkin, tapi nyesel aja gak cukup buat ngembaliin kepercayaan gue. Gue tarik napas panjang, ngerasa beban di hati gue sedikit lebih ringan. Tapi itu masih gak mudah. Gue harus ngambil keputusan yang paling berat dalam hidup gue.
Aku nggak bisa lanjut sama lo, Reza. Aku udah nggak percaya lagi sama lo. Aku juga nggak bisa tetap bertahan kalau aku terus diselingkuhin. Aku nggak pantas hidup dalam kebohongan. Reza terdiam dan air mata dia akhirnya jatuh. Tapi gue tetap teguh. Ini keputusan yang gue ambil meskipun rasanya sakit banget. Gue pindah ke kamar dan mulai ambil barang-barang gue. Gue nggak peduli sama tangisan dia lagi. Gue nggak peduli kalau dia menyesal atau kalau dia minta kesempatan kedua. Gue cuma peduli sama diri gue sendiri yang selama ini udah dihancurkan karena dia. Di luar, gue dengar suara Rina datang ke rumah. Gue nggak peduli. Gue nggak mau lihat dia lagi. Terlalu banyak pengkhianatan yang udah terjadi. Saat gue keluar dari rumah itu, rasanya dunia ini hancur sekejap. Tapi ada satu hal yang gue rasain, yang gue tahu pasti. Ini adalah awal baru untuk gue. Pesan moral dari cerita ini: 1. Kepercayaan. Itu segalanya. Kepercayaan adalah pondasi dalam setiap hubungan, baik itu pernikahan, persahabatan, atau hubungan keluarga. Ketika kepercayaan itu dihancurkan, segalanya ikut hancur. Gue belajar bahwa ketika seseorang ngehianatin kepercayaan kita harus berani buat bergerak maju meski sulit. 2. Jangan takut buat mengambil keputusan yang tepat. Keputusan buat melepaskan seseorang yang pernah kita cintai itu nggak pernah mudah, tapi kadang itu adalah hal yang paling benar buat diri kita sendiri. Jangan pernah takut buat memilih kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupmu, meskipun itu berarti melepaskan orang yang pernah jadi bagian dari hidupmu. 3. Hargai diri sendiri. Kita seringkali melupakan nilai diri kita sendiri demi orang lain, tapi akhirnya kita yang akan merasakan sakitnya. Kita harus ingat, kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, nggak ada orang lain yang akan melakukannya. 4. Memaafkan itu bukan berarti lupa memaafkan seseorang yang udah nyakitin kita adalah langkah penting. Tapi itu bukan berarti kita harus menerima kembali orang yang sama dalam hidup kita. Memaafkan itu untuk melepaskan beban hati, bukan untuk memberikan kesempatan kedua. 5. Selalu jaga keseimbangan. Antara cinta dan kemandirian cinta itu penting, tapi jangan pernah sampai kita melupakan siapa diri kita sendiri. Kita harus tetap bisa berdiri tegak meskipun dunia di sekitar kita runtuh. Jangan pernah biarkan diri kita terjebak dalam hubungan yang gak sehat atau tidak adil. Akhirnya, meski hati gue hancur, gue tahu satu hal, gue lebih kuat dari yang gue kira. Gue gak perlu hidup dengan kebohongan. Dan yang paling penting, gue gak akan pernah lagi biarin siapapun menghancurkan hidup gue seperti ini.